Alhamdulillah, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ighfir lana warhamna wahdina warzuqna. Allahumma inna na'udzu bika minal ma'tham wal maghram. Masih dalam lanjutan keutamaan Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu wa ardhah dari kitab Sahih Muslim. Beberapa riwayat atau beberapa hadis yang kita lewati yang menunjukkan tentang keutamaan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, di antaranya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ama tarda an takuna indi bimanzilati Harun min Musa?" Apa engkau tidak ridha wahai Musa, wahai Ali, bahwa kedudukan engkau di sisiku sama dengan kedudukan Musa, Harun di sisinya Nabi Musa, namun tidak ada nabi sesudahku. Yang kedua, bahwa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu adalah tergolong Ahlul Bait Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga ketika kita bersalawat Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, maka masuk di dalamnya Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu. Masuk di dalamnya Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu ardah. Yang ketiga, Ali ibn Abi Thalib adalah termasuk orang yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla dan orang yang mencintai Allah dan Rasulnya. Dicintai oleh Allah dan Rasulnya dan mencintai Allah dan Rasulnya. Itu diceritakan atau disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika peristiwa pengepungan benteng Khaybar. Peristiwa pengepungan benteng Khaybar. Benteng Khaybar adalah salah satu benteng terkuat di milik Yahudi di dekat kota Makkah. Tinggi, kuat, dan gerbangnya pun dialiri oleh pintu gerbangnya pun dialiri sungai, dialiri air, sehingga kalaupun gerbangnya bisa dijebol, tetap aja pasukan susah untuk menyeberang. Dikepung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pasukan muslimin berbulan-bulan, sama sekali tidak ada kemajuan pasukan, tidak ada peningkatan pasukan. Mereka bahkan sering menjadi korban panah dari atas benteng Yahudi Khaybar. Sama sekali pasukan tidak ada kemajuan. Dikepung oleh kaum muslimin, tapi aktivitas mereka di dalam benteng sama sekali tidak terganggu. Itu Yahudi. Aktivitas mereka sama sekali tidak terganggu. Mereka merasa aman, nyaman di dalam benteng dan beraktivitas, berkebun. Dan sebagian mereka ini adalah pelarian dari Yahudi Bani Nadir setelah dikepung di Madinah dan mereka diusir dari Madinah. Berbulan-bulan pengepungan sama sekali tidak ada pengaruh, tidak ada hasil. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam suatu hari mengatakan, la u'tiyanna ar-rayata ghadan rajulan yuhibbuhu Allah wa rasuluhu wa yuhibbu Allah wa rasulahu. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, saya akan serahkan bendera perang kepada seorang esok hari,
kepada orang yang mencintai Allah dan Rasulnya dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Yaftahullahu ala yadayhi, Allah Azza wa Jalla akan memberi kemenangan di tangannya. Rupanya Allah Azza wa Jalla, ini yang harus difahami, bahwa ketika Allah Azza wa Jalla menunda kemenangan kaum muslimin atau memberikan kekalahan kepada kaum muslimin seperti dalam perang Uhud, bukan karena Allah Azza wa Jalla lemah, bukan karena Allah Azza wa Jalla tidak mampu, bukan karena Allah Azza wa Jalla murka kepada kaum muslimin, melainkan Allah Azza wa Jalla hendak membersihkan dan menjernihkan hati kaum muslimin dari sombong. Karena kalau setiap pengepungan belum sudah menang, setiap perang dengan Rasulullah baru datang musuh sudah pergi tinggal mengumpulkan ghanimah, setiap perang dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak ada yang terluka, tidak ada yang korban, mereka jelas bakal terjadi sombong. Dan akhirnya orang akan pasrah. Enak pas perang dengan Rasulullah, paling juga gak bakal mati, datang tinggal ngumpungilah tataran pasar. Maka Allah Azza wa Jalla memberikan pelajaran-pelajaran ini semua kepada kaum muslimin untuk membersihkan hati mereka, untuk membersihkan akhlak mereka dari akhlak-akhlak yang kotor. Setiap perang menang terus, setiap perang menang, setiap perang gak ada korban, akan timbul rasa sombong. Maka Allah Azza wa Jalla bersihkan dengan cara seperti itu. Rasul bersumpah, esok hari bendera komando saya akan serahkan kepada orang yang mencintai Allah dan Rasulnya dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya, dan Allah akan memberi kemenangan kepada dia. Para sahabat di malam hari mereka pun gak tidur. Banyak sahabat yang gak tidur. Mereka berdoa kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan saya dapat. Fabatan nas yadukuna lailatahum ayyuhum yu'tah. Di malam hari orang bergadang mereka semua berharap mudah-mudahan saya yang dapat. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, wallahi ma ahbabtul imarata illa yawma idzin. Demi Allah, saya tidak pernah berharap jadi pemimpin kecuali saat itu. Bukan karena ingin menjadi pemimpin, tapi karena rekomendasi Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa orang ini adalah orang yang mencintai Allah dan Rasulnya, dan orang yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Pagi hari subuh, masjid sudah penuh, orang berlomba di saf depan, di belakang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setelah selesai salat, Rasul sallallahu alaihi wasallam menghadap mereka panjang-panjangan leher, saling tindis-tindisin leher. Barangkali aja pas Rasulullah ngelihat mukanya jatuh ke saya, kamu yang kasih. Panjang-panjangan leher, setoran muka di hadapan Rasul. Masing-masing berharap mudah-mudahan saya yang ditunjuk. Mereka pokoknya pasang panjang muka di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ternyata yang namanya nasibnya orang, kadang-kadang yang berharap, yang ingin gak dapat-dapat, yang gak pernah berharap bahkan gak ingin malah dapat. Itulah namanya nasib. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang saat itu sedang sakit terahum, matanya sakit dua-duanya, justru Rasul sallallahu alaihi wasallam mencarinya. Aina Ali? Di mana Ali? Mana Ali bin Abi Thalib? Ali sendiri yang enggak hadir. Yang hadir di masjid penuh, yang enggak hadir Ali bin Abi Thalib, justru ini dapat. Naam. Itulah orang kadang-kadang kecewa, antri dari pagi dapat bansos, enggak dapat. Yang enggak hadir malah dapat. Kenapa? Keluarganya Pak Lurah. Habis itu lurahnya kena ciduk korupsi. Itulah rezeki.
Aina Ali? Mana Ali? Huwa yashtaki ainah, sakit matanya ya Rasulullah. Fa utiya bi, Rasulullah mengatakan panggil Ali. Dipanggil Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dalam keadaan matanya tidak bisa ngelihat. Sampai di depan Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah meludahi matanya Ali bin Abi Thalib. Fabari'a ka'an lam yakun bihi waj'un. Diludahi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, sembuh seakan-akan enggak pernah sakit sama sekali. Nah, kenapa? Yang ludahin Rasulullah, bukan turunannya, apalagi yang ngaku-ngaku turunannya. Kalau yang ludahin yang ngaku-ngaku turunannya bisa jadi tambah infeksi. Rasul sallallahu alaihi wasallam berkah. Ya, na'am barakallahu fikum. Bahkan Ummu Sulaim radhiyallahu anha menyimpan rambut Rasul sallallahu alaihi wasallam. Menyimpan rambut Rasul, beliau celupkan di air. Kalau ada yang sakit keluarganya celupkan di air, diminumkan. Dan itu enggak ada masalah. Kenapa? Karena rambutnya Rasul, bekasnya Rasul. Lalu kemudian apa berlaku kepada anak turunannya Hasan Husain? Tidak ada, sama sekali tidak seperti itu. Hanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setelah Ali bin Abi Thalib mendapatkan bendera perang, dia pun berangkat dengan wasiat dari Rasulullah, unfud ara lisrik hatta tanzila bisahatihim. Rasul mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib, berangkatlah engkau wahai Ali bin Abi Thalib sampai engkau sampai engkau berhenti di kampung mereka, wala taltafid, dan jangan menoleh ke belakang. Thumma du'uhum ila al-Islam, fa in abaw fal jizyah, fa in abaw faqatilhum. Kemudian ajak mereka untuk masuk Islam, jangan langsung diperangi. Islam tidak pernah memerintahkan untuk kriminal membunuh orang, dah. Ajak mereka kepada Islam. Fa in abaw fal jizyah. Kalau mereka tidak masuk Islam, ajak mereka untuk bayar upeti. Kalau mereka tidak mau membayar upeti, tidak mau masuk Islam, tidak mau bayar upeti, itu yang dua itu. Bangunin yang dua itu. Anak yang gak ada tulang ngantukan dulu. Kalau mereka gak mau bayar upeti, qatilhum, perangi. Setelah mereka didatangi, rupanya Masya Allah namanya kesombongan Yahudi. Bukan Yahudi kalau bukan pengkhianat, bukan Yahudi kalau bukan sombong, bukan Yahudi kalau gak penakut. Nah, tidak akan pernah ada sejarah Yahudi memenuhi perjanjian damai, enggak akan pernah. Wa kullama ahadu ahdan nabadahu fariqun minhum bal aktsaruhum la ya'lamun atau la yaqilun. Mesti kalau ada perjanjian mereka bakal khianati. Ada gencatan senjata mesti bakal mereka khianat. Enggak akan pernah Yahudi bisa dipercaya janjinya. Nabi aja mereka khianati. Mereka kemudian Ali bin Abi Thalib kemudian berangkat sampai di kampung mereka, di negeri mereka Khaybar. Diajak kepada Islam, enggan, mereka enggak menerima. Diajak kepada jizyah, mereka tidak menerima. Nantang perang. Keluarlah kemudian panglima mereka Murhib Al-Khaybari dengan sombong menantang panglima kaum muslimin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Naam, qad alimat Khaybar anni murhibu saqi silahi batalun mujarradu. Khaybar tahu semuanya bahwa saya adalah murhib, seorang jagoan perang, seorang yang ahli dalam bermain pedang dan tidak pernah terkalahkan. Murhib meneror mentalnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dan mereka tahu siapa Ali bin Abi Thalib. Tapi itulah kesombongan Yahudi. Ana alladhi sammatni ummi Haidarah karihu ghabatin karihul manzar wa fihim bis-sa'i kailu sandara. Dibalas Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ana alladhi sammatni ummi Haidarah, saya diberi nama oleh ibu saya Haidarah. Itu
kebiasaan ibu-ibu zaman dahulu. Ibu-ibu orang-orang tua kita zaman dahulu itu dari kecil, dari bayi anaknya itu sudah punya cita-cita. Dia sambil gendong anaknya kalau nangis, apa gitu ucapannya doa, intinya ucapan. Dari kecil ibunya Ali bin Abi Thalib, ketika Ali bin Abi Thalib nangis digendong, Haidara, Haidara, Haidara. Mudah-mudahan anakku ini pemberani seperti macan, pemberani seperti macan. Nah, dari kecil sudah ada harapan, cita-cita baik itu. Itu orang-orang tua kita zaman dahulu. Minimal orang tua kita zaman dahulu satu pesan mereka, satu harapan mereka, cukup orang tuamu yang susah. Kamu harus menjadi orang, kamu harus merubah nasib. Minimal itu orang tua zaman dahulu itu. Ya, orang tuamu sengsara seperti ini nak, tapi kamu sekolah, kamu berpendidikan. Cukup orang tuamu yang buta huruf. Nah, sehingga orang tua nggak bisa ngaji, nggak bisa baca, nggak bisa nulis, tapi dia nggak ridho anaknya nggak bisa ngaji, nggak bisa baca, nggak bisa tulis. Dia nggak mau menularkan kebodohannya, nggak mau menularkan keburukannya kepada anak. Ana alladhi sammatni ummi Haidarah. Karihu ghabatin karihul manzar ufihim bis-sa'i kailu sandara. Kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menebas murhib dan terputus kepalanya. Kemudian perang pun berkecamuk antara kaum muslimin dengan Yahudi Khaybar dan berhasil dimenangkan oleh kaum muslimin. Mereka pun memboyong harta rampasan perang. Sebagian diusir, sebagian dibunuh. Kharibat Khaybar. Rasul sallallahu alaihi wasallam di malam hari sudah mendapatkan wahyu dari Allah, kharibat Khaybar, hancur Khaybar. Nah, mereka kaum muslimin pun mendapatkan kemenangan dengan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu sekilas kisah perang Khaybar yang diabadikan di dalam sejarah Islam dan sampai sekarang menjadi wilayah Makkah dan menjadi wilayah Islam yang tadinya dikuasai oleh Yahudi. Tabuk, Khaybar yang masuk wilayah Makkah, Bani Nadir, Bani Qainuqa, Bani Quraidah masuk wilayah Madinah. Ini semua adalah wilayah-wilayah yang dikuasai oleh Yahudi dan bukan penduduk asli. Mereka adalah penduduk Baitul Maqdis. Mereka adalah penghuni Baitul Maqdis. Mereka ketika di Baitul Maqdis terdesak, tidak pernah merasakan aman, nyaman, selalu dibantai. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, wa ita'adzana rabbukum la yab'atsan wa ita'adzana rabbuka la yab'atsanna 'alaihim ila yaumil qiyamati man yasumuhum su'al adzab. Itu nas dari Allah. Yahudi pengkhianatan demi pengkhianatan, maka Allah mencap mereka sampai hari kiamat. Allah akan selalu mengirim orang-orang yang menyiksa Yahudi, akan selalu ada sampai hari kiamat. Nah, mereka gak pernah hidup tenang di Baitul Maqdis. Mereka pun ada yang berangkat ke Madinah. Kenapa mereka berangkat ke Madinah? Karena mereka melihat di dalam Taurat bahwa negeri yang bakal di tempat hijrahnya Nabi terakhir adalah negeri yang ditumbuhi kurma, dan satu-satunya negeri yang ada kurma saat itu Madinah. Maka mereka pun berhijrah ke Madinah dengan harapan Nabi yang terakhir ini dari Bani Israel, biasanya juga Nabi dari Bani Israel. Itu harapan mereka. Mereka membuat perkampungan. Ternyata begitu datang Nabi kita Muhammad dari bangsa Arab, mereka pun tidak mau beriman, mereka pun dendam, sombong. Dan semenjak itu dendamnya mereka kepada bangsa Arab sampai hari kiamat. Walam tardha ankal yahud walan nasara. Maka kalau ada seorang penceramah mengatakan bahwa perang Israel dengan bangsa Arab adalah rebutan tanah, mulut kotor yang seperti ini orang yang tidak faham Al-Quran. Bukan masalah rebutan tanah, masalahnya adalah agama. Walan tardha ankal yahud walan nasara. Mereka dendam kepada bangsa Arab. Selama ini Nabi dari Bani Israel, sehingga mereka pun selalu menanti Nabi. Bahkan ketika mereka berkonflik dengan Madinah, mereka selalu mengancam penduduk Madinah, kami akan perangi kalian dengan Nabi terakhir.
Begitu Nabi terakhir keluar ternyata dari bangsa Arab, mereka pun lebih memilih dendam daripada harus beriman. Nah, dan di mana ada Yahudi mesti akan ada konflik. Mereka akan selalu menimbulkan konflik. Yahudi ataupun anak cucu Yahudi, Syiah, Rafidhah, di mana ada mereka berkuasa mesti akan timbul konflik. Karena tidak ada di benak mereka kecuali membunuh, membantai yang tidak sejalan dengan mereka. Na'am, la haula wa la quwwata illa billah. Nas'alullah as-salamata wal afiyah walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.